Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Dukun Mobil Nono. Setiap hari kita selalu berjumpa teman-teman, dan semoga selamanya selalu berjumpa. Karena saya setiap hari juga emang upload video baru. Ya walaupun tidak setiap hari, mungkin selama-lamanya 3 hari saya pasti akan upload lagi. Dan temanya selalu sama, semoga tidak membosankan, tentang perpenteran. Semoga saja teman-teman tidak bosan. Nah, ini kita ada kedatangan mesin penter, mobil penter plat K, penter touring. Permasalahannya seperti biasa, ini mesinnya ngobos, keluar asap. Walaupun mesin tersebut belum panas itu sudah keluar asap, dan mesin tersebut juga nggak ada termostatnya, sehingga performanya tidak bisa bagus. Terus knalpotnya juga cenderung berasap. Nah, sebenarnya untuk mengusir asap knalpot itu gampang ya. Mengusir asap knalpot itu gampang. Asalkan nozzle-nya bagus, terus temperatur mesinnya bagus. Mesinnya bagus itu ya standar lah. Kalau umumnya itu kan mesin itu kan 85 sampai 90 itu kan temperatur idealnya. Nah, kalau termostat dilepas itu tidak bisa mencapai temperatur segitu. Biasanya hanya kisarannya antara 55 sampai 70 itu sudah maksimal biasanya. Bisa panas itu bisa, overheat juga bisa. Kalau sudah perjalanan jauh, radiator juga buntu, itu malah akan cenderung overheat. Kalau termostat tidak dipasang, itu kalau radiator sampai buntu, itu air itu malah tidak masuk ke radiator biasanya. Jadi karena kebuntu, jadi hanya sirkulasi di bagian depan saja. Jadi lewat saluran bypass saja, tidak sampai ke radiator. Makanya biasanya kalau mesin tanpa termostat, kalau radiator sampai buntu, itu malah terjadi overheat yang mengkhawatirkan. Nah, kembali lagi ke topik. Mesin ini, mobil ini datang kemari dengan kondisi yang dipstick berasap, dan ya seperti itulah. Mesinnya suaranya juga kasar. Mesin ini tidak kasar banget, tidak terlalu kasar, tapi lebih kasar daripada umumnya. Terus kalau saya mendengarkan pertama kali, mohon maaf videonya nggak ada karena sibuk kemarin. Jadi videonya nggak ada, waktu datang itu nggak ada. Jadi di sini saya ceritakan aja. Suara mesinnya itu agak ramenya itu dominan suara klek gitu. Jadi kalau biasanya suaranya kan empuk ya. Kan normal kan biasanya empuk, kerang gitu. Tapi itu ada suara keras, atos, klek gitu. Rame seperti klep. Nah, kalau mesin ngobos terus suaranya rame, pasti yang saya teliti terlebih dulu biasanya adalah shakernya. Shakernya itu sudah aus apa belum? Mesin itu kalaupun tidak diganti shakernya, semisal cuma diganti ring shaker saja, lirnya dibalik, itu ngobosnya juga sudah hilang. Tetapi suaranya tidak bisa halus karena shaker itu kalau aus ukurannya menjadi lebih kecil, sehingga dia itu bisa goyang-goyang terhadap terhadap linernya. Jadi ada benturan-benturan kecil itu yang menyebabkan rame. Kalau shakernya itu nggak aus, presisi, itu suara itu jauh berkurang, jadi lebih halus. Nah, ini mesinnya sudah kita bongkar teman-teman. Mari kita analisa bersama-sama. Untuk mesinnya sudah kita bongkar semuanya ya teman-teman ya. Jadi kalau masalah kasarnya itu kita temukan tadi, emang shakernya itu sudah agak aus. Kalau untuk asirnya itu masih bagus, metalnya saja ini juga seperti ini. Jadi metalnya juga masih oke ya, kelihatan masih oke. Nah, untuk shakernya itu emang agak aus. Jadi seperti ini shakernya. Untuk liner ini sudah kita copoti semuanya. Mari kita bawa ke tempat yang terang biar kelihatan kondisinya. Ini sudah kita lepasi semuanya. Kalau linernya ya seperti biasa ya. Kalau mesin ngobos itu pasti yang kalah itu pasti ring shakernya yang paling duluan. Jadi kalau dipasang di sini pasti gapnya itu lebar. Nah, ini ring shakernya belum kita lepas, masih di shaker sini. Kita fokus dulu pada kebocoran kompresinya ya. Ini seandainya kita ganti ring shaker langsung, ini nggak bisa karena yang bagian ini itu udah agak kemakan sedikit biasanya, yang bagian ini saja. Jadi hanya pas bagian top kompresinya, pas bagian ring shaker kompresinya yang paling atas itu pasti colong di sini.
Tapi yang di bawah itu pasti selalu oke ya kalau Panther itu, asalkan original ya. Kalau seperti ini kan liner original, jadi nggak meragukan kualitasnya. Jadi kalau seperti ini kita tidak beli, hanya kita balik saja. Terus ini kita coba analisa kebocoran lainnya. Nah, tentu dari ring shaker. Ring shaker itu kalau sudah aus, itu ausnya kalau dari luar ini juga aus, terus biasanya kocak naik turun ini. Ini gapnya menjadi lebar. Kalau sudah kocak atas naik atas bawah ini banyak, itu pasti akan bocor kompresinya, ngobos. Nah ini kalau kita lepas terus kita pasang di sini, tentu saja ini menjadi lebar. Nah seperti ini. Jadi ausnya ring shaker itu juga aus di sebelah sini, juga aus di sebelah sini. Kalau aus di sebelah sini otomatis ini menjadi lebih tipis. Nah kalau aus di sebelah sini, nanti yang bertambah gapnya ring shaker ini menjadi bertambah kalau dipasang di liner seperti ini. Nah ini kalau dipasang di sini, ini gapnya lebar banget teman-teman. Lihat, ini gapnya sangat lebar. Ini kalau diukur ini 2 mm ada ini gapnya ini. Makanya ini ngobosnya ya juga lumayan. Kalau seperti ini 1 mm saja asap dipstick itu sudah banyak. Apalagi kalau sampai 2 mm seperti ini. Ini pasti lebih banyak lagi. Jadi selain ngobos dari gap ring shaker lebar ini, juga dari sela-sela atau groove-nya shaker ini, karena ini juga kocak naik turun, itu pasti akan menyebabkan ngobos. Nah terus sekarang kita akan kenapa suaranya bisa kasar. Nah seperti ini teman-teman, kalau piston itu sudah berkilau seperti ini kan berkilau dan licin ya. Kalau diraba ini sudah nggak ada kasarnya sama sekali. Kalau shaker seperti ini dipasang, ini suaranya nggak bisa halus, makanya timbul suara semacam klep ya, rame klek seperti itu. Karena logikanya kalau dia itu sudah tipis, itu otomatis kan peredamannya kan kurang ya. Jadi dia itu mudah goyang, nyamping. Nah ini kan gilap, berkilau seperti ini. Ini sudah nggak ada kalau diraba teman-teman, diraba. Ini sudah licin seperti kaca, halus seperti kaca. Kalau yang normal itu nggak seperti itu, tapi masih seperti ini. Ini kan masih ada kalau di sini. Nah ini masih ada kasarnya yang bagian sini. Tapi yang bagian sini sudah kilau, apalagi yang bagian sini. Ini sudah kilau seperti kaca yang nggak ada garis-garisnya sama sekali. Sekarang coba kita bandingkan dengan shaker yang baru. Inilah teman-teman, kita sudah siap shakernya. Jadi sudah ready shaker baru original made in Indonesia. Kalau shaker itu original made in Indonesia itu kualitasnya sudah sangat bagus sekali, sudah setara dengan made in Japan kalau menurut saya. Jadi sudah halus dan persis seteribaannya. Nah ini kita buka dulu. Jadi kita akan membandingkan shaker itu kalau baru dan bekas itu bedanya gimana. Ini kalau diukur itu sudah pasti teman-teman, sudah pasti akan sangat berbeda. Tapi harus alat ukurnya ya harus teliti. Kalau kita ukur dengan mata kepala sendiri tentu saja tidak bisa presisi, tidak bisa kelihatan kalau dengan mata, harus pakai mikrometer kalau seperti ini. Seperti ini. Shaker itu kalau baru kasar, diraba itu kasar. Jadi di sini ada semacam garis-garis gitu. Sebentar ini nah seperti ini kan ada garis-garisnya ya, ada garis-garis seperti ini. Ini kita fokuskan biar jelas. Nah ada garis-garis seperti ini. Nah inilah yang membedakan suara halus. Kalau semua shaker itu Panther itu emang bentuknya agak kasar seperti ini. Sedangkan kalau yang sudah tua itu kasarnya itu hilang menjadi berkilau. Lihat ini di sini kan emang nggak ada garis-garisnya ya, ini sudah halus. Kalau yang masih agak normal nih, ini masih ada kasarnya dikit, nah seperti ini. Tapi kalau yang ini, nah yang bagian sini kan sudah halus banget, berkilau, habis lah. Ini cara kalau diraba ini sudah mulus banget, botak. Seperti ini. Wajarnya, kalau wajarnya itu masih harus agak kasar. Nah ini sudah halus semua seperti ini. Ini kalau seperti ini pasti bunyi dipasang. Shaker itu pasti bunyi, jadi nggak bisa, peredaman suaranya nggak ada, pasti akan kasar, klek gitu. Jadi penyebab suara kasarnya adalah ini. Kalau penyebab ngobosnya adalah dari ring shaker yang gapnya tadi
lebar banget seperti ini. Jadi selain gapnya lebar, ini dari sama groove-nya ini juga sudah lebar karena ring shakernya sudah tipis. Nah, kalau mesin ini kita ganti shaker baru. Ini tidak kita pasang lagi karena nanti kalaupun dipasang, walaupun ngobosnya itu bisa sembuh, tapi suaranya tidak bisa halus. Makanya ini kemarin ketika datang, pemiliknya sudah kita beritahu, Mas, ini mobil ini suaranya sudah agak kasar. Kalau ini tidak diganti shakernya, ini tidak bisa halus. Ngobosnya emang bisa sembuh, tapi suaranya tidak bisa halus. Nah, akhirnya yang punya mobil juga setuju. Seandainya perlu diganti, ya diganti saja, Mas. Oke, jadi ini mesin ini besok kita ganti shaker, bal liner, dan ganti seal-seal. Untuk gigi timingnya, tadi sudah kita cek itu masih bagus ke semuanya. Ini adalah gigi timingnya. Gigi timingnya masih bagus semua, teman-teman. Jadi ini sudah kita lepas tadi, kita bongkar depannya. Ini giginya masih bagus. Jadi penyebab suara kasar itu bukan dari gigi timing, tapi dari shakernya. Emang suaranya beda ya, antara shaker dan gigi timing itu suaranya nggak sama. Kalau gigi timing itu biasanya digas agak halus, lepas gas terus klek 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 gitu. Nah, kalau shaker itu digas juga tetap saja. Jadi kesimpulannya gigi timing nggak masalah, tapi shakernya harus diganti. Kalau untuk metal, askrek, insya Allah masih bagus, teman-teman. Jadi masih aman. Dan yang terpenting adalah kita bal liner, ganti shaker, ganti ring shaker, dan seal-seal yang bocor, sekir klep, dan pemeriksaan nozzle itu. Nozzle itu kalau buruk juga bisa timbul suara kasar. Makanya ini kalau mesin sudah kita perbaiki, otomatis nozzle juga akan kita periksa sekalian. Nah, jadi demikianlah teman-teman laporan dari saya. Semoga ini bisa difahami dan bisa dimengerti. Pemilik mobil semoga melihat video ini dan bisa menyimpulkan sendirilah pokoknya penyebab suara kasarnya itu apa. Jadi yang jelas suara kasarnya dari shakernya, terus ngobosnya dari liner dan ring shakernya. Jadi semoga besok setelah dikerjakan ini hasilnya bisa mantap kembali.